Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi. Ini adalah pertemuan ke-9. Kita akan membahas tentang fungsi linier dalam penerapannya dalam ekonomi. Yaitu hari ini kita membahas tentang permintaan pasar. Materi ini mungkin sudah didapatkan sebagian adik-adik yang waktu itu di jurusan SMK atau di ilmu sosial ekonomi, tapi yang lain mungkin belum. Tapi ini adalah penjelasan lebih lanjut. Permintaan itu adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli. Jadi yang membeli konsumen pada berbagai tingkat harga pada waktu tertentu di pasar. Ada suatu hukum dalam hukum permintaan, yaitu disebut the law of demand, di mana hukum ini membahas tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta, dan hubungannya adalah terbalik atau negatif. Berdasarkan hukum ini, apabila harga meningkat, P-nya naik, maka jumlah barang yang diminta menurun. Jadi kebalikannya, hukum permintaan itu terbalik. Harga naik, tentu saja orang yang mau membeli semakin sedikit, maka permintaan menurun. Dengan asumsi faktor lain tetap atau konstan, atau disebut dengan kondisi asumsi ceteris paribus secara ekonomi. Pertama kali hukum permintaan ini digunakan seorang ekonom yang bernama Alfred Marshall dalam bukunya pada tahun 1890. Untuk memahami hukum permintaan bisa dengan mudah jika kita melihatnya menggunakan kurva permintaan. Kurvanya adalah seperti ini. Jadi pada sumbu tegak atau vertikal itu price, ya, harga. Sementara di sumbu horizontal itu quantity. Ini contoh gambar A. Contoh gambar B itu tetap gitu, cuman ada dua kurva. Ada dua kurva atau dua garis gitu. Yang membedakan adalah, jadi gini, kita lihat bahwa harga dan quantity itu pada sumbu itu membentuk suatu kurva yang miring ke kanan. Artinya ketika harga tinggi, maka kuantitas yang diminta turun. Harganya murah, kuantitasnya yang diminta bertambah. Nah, pada gambar A ini dikenal dengan pergerakan sepanjang kurva. Nanti dijelaskan. Sementara yang gambar B itu adalah pergeseran kurva. Apa pergerakan sepanjang kurva dan pergeseran sepanjang kurva nanti kita pelajari. Kurva permintaan itu ada dua, yaitu permintaan individu dan permintaan pasar. Jadi singkatnya, permintaan pasar itu adalah kumpulan dari permintaan individu. Tiap orang, yang satu orang membeli, dua orang membeli, tiga orang membeli, maka semakin banyak itu adalah menjadi satu kesatuan, dikumpulkan, dinamakan permintaan pasar. Penjumlahan perilaku individu dinamanya agregasi, agregat. Agregat itu adalah keseluruhan permintaan. Hukum permintaan disebut juga dengan hukum permintaan yang miring ke bawah, kan miring ke bawah, atau the law of downward sloping demand. Nah, ini adalah contohnya. Ini di sisi kiri ada pilihan A, B, C, D gitu ya. Ada harga. Ada permintaan individu, ada yang membeli Agus, Bambang, Lina, dan Sandra.
permintaan pasar adalah untuk A, kondisi A, pada harga 50 yang beli itu Agus sebanyak 10, Bambang 7 dan seterusnya, maka totalnya 35. Itu adalah permintaan pasar. Berikutnya jika ini kemudian dimasukkan dalam suatu kurva di mana titik A itu adalah kondisi di mana 35,50 ini apa? Sumbu X-nya disebutkan dulu. X-nya adalah permintaan pasar, Y-nya adalah harga atau vertical price. Nah, kondisi A ke B itu harga dari 50.000 turun menjadi 48.000. Kalau turun, kira-kira orang semakin banyak beli atau semakin jarang beli? Tentunya di sebagian umumnya ketika harga turun, maka jumlah orang yang ingin membeli semakin banyak. Nah, kondisi B ada di sini. Jika ini diteruskan, maka akan membentuk suatu garis miring ke bawah, kanan bawah. Inilah yang dinamakan kurva permintaan, linear. Permintaannya turun ketika 50 yang minta 38. Ketika harganya turun 48, yang minta malah naik menjadi 48 dan seterusnya. Jadi ingat-ingat hukum kurva permintaan itu turun ke bawah bagian kanan. Nah, ini adalah penjelasan pergerakan kurva permintaan. Ada dua tadi. Nah, pergerakan sepanjang kurva permintaan itu yang maksud untuk dipahami adalah pergerakan dari satu titik ke titik lain dalam satu kurva permintaan yang sama setelah terjadi perubahan harga. Contohnya segini. Nah, pergerakan sepanjang kurva pertama di posisi A 50 yang minta 10. Nah, kondisi A yaitu terjadi penurunan dari harga 50.000 ke 48.000. Apa yang terjadi? Nah, akan meningkatkan permintaan dari 10 unit menjadi 15 unit. Berapa banyak yang meningkat? Peningkatan kuantitas atau unit quantity meningkat sebanyak 5 satuan. Sebaliknya, kondisi I dan J dicontohkan sebagai kondisi B, di mana terjadi peningkatan dari 32.000 misalkan ke 44.000. Apa yang terjadi? Yang awalnya yang diminta itu adalah ketika harga 32.000 sebanyak 55 unit, tapi setelah harga menjadi 34.000 permintaan menjadi turun 50 unit. Inilah adalah pergerakan kurva sepanjang kurva permintaan. Jadi titik-titik ini, harga ini akan selalu berubah terus. Permintaan dan harga akan selalu berubah terus. Berikutnya adalah pergeseran kurva permintaan. Nah, kurva permintaan itu bisa bergeser ke kanan atau ke kiri itu karena faktor apa yang mempengaruhi? Contohnya jumlah pembeli, penghasilan dan kekayaan, harga dan ketersediaan, selera dan lain-lain. Ini saya contohkan adalah kurva permintaan bergeser karena bertambahnya jumlah pembeli. Contoh, dari contoh sebelumnya ada permintaan individu Agus, Bambang dan Lina.
ketika pembelinya hanya Agus gitu ya, yang warna biru ini, satu orang, maka kita lihat contoh kurvanya begini. Agus ketika harga 50, Agus beli 10. Ketika harga 48, Agus beli 15. Dan seterusnya ketika harga 32.000, Agus beli 55 unit. Nah, ini kurvanya. Tapi kurva ini akan bergeser jika jumlah pembelinya bertambah. Ya, kita contohkan sekarang jika pembelinya Agus dan Bambang, maka ketika harga 50, jumlah permintaan itu sebanyak 30 unit. Nah, maka kurvanya akan bergeser dari kiri ke kanan. Dan seterusnya sampai J. Ketika harga 32, Agus, Bambang, dan Lina total permintaannya sebanyak 129. Jika titik-titik ini kemudian dipetakan dalam peta sumbu Kartesius gitu ya, maka akan menghasilkan gambar seperti ini. Jadi terjadi pergeseran. Inilah yang dinamakan pergeseran dalam kurva permintaan. Ada pergerakan, ada pergeseran. Baik. Berikutnya kita akan membahas tentang elastisitas permintaan. Elastisitas itu bahasa Indonesianya itu pemuluran. Pemuluran itu seperti karet gitu. Yaitu tingkat molornya atau tingkat kepekaan perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain. Misalkan perubahan harga pengaruhnya terhadap jumlah barang yang diminta. Elastisitas permintaan atau ED itu menggambarkan perubahan permintaan barang terhadap perubahan harga dari barang tersebut. Jadi jumlah barang dibanding perubahan pada perubahan harga. Elastisitas permintaan seringkali ditujukan dalam angka, kemudian ditafsirkan, dinarasikan nanti menggunakan persentase. Besar kecilnya perubahan dalam elastisitas itu disebut dengan koefisien elastisitas yang disingkat dengan E elastisitas. Dinyatakan dengan rumus berikut. Jadi ED elastisitas demand atau permintaan adalah delta Q, perubahan pada Q dibagi perubahan pada P atau delta P kali P1 dan Q1. Atau persentase perubahan Q dibagi persentase perubahan P. Itu aja yang sederhana. P itu yang perlu mendapat penekanan, P dan Q jumlah yang diminta mula-mula. Baik, ini koefisien elastisitas itu terbagi menjadi 5. E sama dengan 0, elastisitas 0 sampai 1, kurang dari 1, elastisitas E sama dengan 1, ada yang 1 sampai tidak terhingga gitu ya, dan E yang tidak terhingga. Elastisitas sempurna itu bisa dibaca sekian, tapi nanti akan kita pelajari dengan contoh di halaman selanjutnya. Inelastis, bahasa sederhananya itu tidak elastis, tidak lentur, tidak molor. Nah, gitu.
Sementara elastis itu molor. Nah, molornya itu kayak bayangin karet gitu ya. Contoh untuk elastisitas sempurna itu produknya itu adalah tanah dan air. Yang ini elastis itu kurang peka, itu kurang lentur, kurang molor. Ya, contohnya kebutuhan pokok. Tapi ini tidak menjadi panduan baku. Yang terutama kita pahami apa itu elastis dan inelastis. Nah, ini contohnya. Ini sama dengan yang tadi. Ini adalah kuncinya. Untuk dikatakan elastis atau inelastis itu apa sih? Kuncinya adalah delta Q dibanding delta P, atau persentase perubahan pada Q dibanding persentase perubahan pada P atau harga. Contoh, ini adalah contoh pertama, perfectly inelastic demand. Jadi tidak elastis sempurna. Nah, kenapa begitu? Coba kita lihat. Pada contoh A, harga naik dari 4 ke 5%. Naiknya 1. Ya. Artinya berapa? 1/4 atau 1/4 itu sama dengan 20%, atau kita contohkan misalkan 20%. Sementara Q-nya itu tetap 100. Jadi berapapun harga naik turun, orang tetap yang beli atau unit yang dibeli tetap 100 unit. Jadi 0 dibagi 20%, 0% dibagi 20%, ya sama dengan 0. Itu 0 ini namanya inelastis. Jadi tidak elastis, tidak lentur. Permintaan tidak lentur. Jadi elastisitas permintaan itu membahas tentang kelenturan dari kemuluran dari demand. Nah, demand ditunjukkan dalam quantity. Harga berapapun tetap orang membeli totalnya itu cuma 100. Namanya inelastis. Nah, yang contoh B, inelastis kurang dari 1. Kenapa begitu? Coba kita perhatikan. Harga itu naik 22%. Ya. Sementara kuantitinya itu dari 90 ke 100, cuman 11%. Kan naik 10 per 90 kan sama dengan sekitar 11%. Sementara harga naik dari 4 ke 5. 4 ke 5 itu sekitar kita contohkan 20 sampai 22% misalkan. Berarti 11% dibagi 22%. Delta Q dibanding delta P. Kan lebih banyak bawah delta P-nya. Maka selama pembaginya lebih besar delta P, maka ini namanya elastisitas kurang dari 1. Jika kurang dari 1, 0 sampai 1 dinamakan inelastis. Tidak lentur. Kenapa tidak lentur? Tidak molor. Lebih banyak molornya harga daripada molornya quantity. Nah, yang contoh C yaitu elastis uniter. Jika persentase perubahan pada harga sama dengan persentase perubahan pada quantity. Nah, harganya naik 22%, atau turun 22%, sementara delta P-nya naik 22%. 22% dibagi 22% sama dengan 1.
Ini yang namanya unitary elastis atau normal. Yang contoh D itu adalah elastisitas lebih dari 1. Jika lebih dari 1 namanya elastis. Harga berubah sedikit, permintaan berubah banyak. Nah, gitu ya. Harga berubah 22% gitu ya. Misalkan, tapi kuantiti barang yang diminta berubah sebanyak 50 per, turunkan 50 per 100, 50% atau lebih. Maka 67% dibagi 22% kan lebih banyak perubahan pada delta G ya persentasenya, maka ini namanya elastis. Jadi elastis atau tidak tergantung dari perubahan delta G-nya, kuantitinya lebih banyak persentasenya apa tidak dibanding delta P. Perfectly elastic demand itu atau elastisitas sempurna itu jadiannya begini. Jadi berapapun itu yang diminta itu kebalikan dari yang contoh A. Orang akan membeli karena harga tidak pernah berubah, berapapun harganya akan dibeli juga. Nah, ini namanya elastis sempurna. Contohnya BBM sembako. Ini adalah contoh menggunakan angka tentang elastisitas permintaan. Nah, ini mengulang-ulang saja. Nah, ini adalah contoh. Waktu pertama harga 50.000 kondisi 1, kemudian turun menjadi 48. Permintaan ketika harga 50, permintaan 35. Ketika harga 48, permintaan naik. Nah, sehingga bisa kita hitung berapakah delta P, persentase delta P, yaitu P2 48.000 dikurangi 50.000 dibagi P1 50.000 sama dengan 4%. Kalikan 100 sama dengan 4% atau negatif 4%. Delta Q-nya 35 ke 48 berarti kan ada kenaikan sebanyak 13 dibagi Q1 35 sama dengan ini 37 adalah persen. Maka berapakah elastisitasnya? Elastisitas itu kan dilihat dari delta Q dibanding delta P ini. Ya. 37 dibanding 34 lebih besar mana persentasenya? Ini negatif tidak usah diperhatikan. Karena elastisitas nanti akan dijadikan absolut. Menghasilkan minus 93. Hasilnya 37 dibagi 4, 37% dibagi 4% sama dengan 93, diabsolutkan 93%. Nah, ya. Elastisitas itu nanti diabsolutkan. Nah, kalau 93% ini kan lebih dari 1. Lebih molor mana? Harga dibanding kuantiti. Lebih molor kuantiti. Gitu ya. Maka hasilnya menjadi 93%. Elastisitasnya disebut elastis, permintaan elastis atau kurva permintaan elastis. Jadi barangnya elastis karena lebih dari 1. Ini contoh elastisitas permintaan.
Contoh pertama yaitu inelastis sempurna. Berapapun harganya, harga pertama 50.000. Ya. Harga kedua 25.000. Ternyata yang beli tetap sejumlah 50. Ketika 50.000 permintaan 50, 25.000 tetap 50. Ini namanya inelastis sempurna. Kenapa? Permintaan tidak berubah meskipun berubah-ubah harganya. Sama dengan 0% pada delta Q-nya, sementara delta P-nya 50%. 50% kan ini dari selisih ini perubahannya. Kedua adalah inelastis. Inelastis ini saya contohkan dengan persentase yang delta Q-nya itu molor 5,7%, sementara delta P-nya 20%. Berarti kan lebih moloran harga. Berarti delta Q-nya gak molor, lebih kecil persentasenya. Kalau lebih kecil namanya inelastisitas. Kalau delta Q-nya persentasenya lebih kecil dari delta P namanya inelastis atau tidak elastis, tidak molor. Nah, permintaannya tidak molor. Nah, elastis itu jika kondisi D, delta Q-nya berubah 40%, sementara harganya berubah lebih sedikit. Sehingga kalau dibagi 40% dibagi 20% jelas lebih besar dari 1. Karena lebih dari 1 dinamakan elastis. Nah, ini adalah elastis sempurna. Elastis sempurna itu contohnya begini. Harga 50. Harganya tetap nggak berubah-ubah. Sementara permintaan naik turun. Nah, ketika harga 50, hari ini yang beli 50, besok 50 yang beli atau yang membeli sebanyak 100 unit. Jadi inilah yang dinamakan elastis sempurna. Kenapa? Harga tidak berubah, permintaan berubah-ubah. Bisa dipahami? Ada contohnya yaitu harga pada daging sapi. Daging sapi sudah bertahun-tahun tidak berubah. Sementara permintaan kadang naik dan kadang turun. Atau disimpulkan elastis sempurna itu molornya yang tidak terhingga. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan itu diantaranya ketersediaan barang dan kemampuan barang substitusi. Barang substitusi itu barang pengganti. Contohnya, kalau beras tidak ada, orang akan beli komoditas atau barang yang bisa dimakan. Contohnya apa? Gandum atau ubi. Orang masih makan. Atau roti. Kemudian intensitas kebutuhan barang setiap orang berbeda-beda. Pendapatan konsumen, jadi semakin tinggi pendapatan konsumen, semakin banyak barang yang dibeli, maka mempengaruhi elastisitas permintaan. Barang yang sudah menjadi kebiasaan dan sebagainya, ini tidak perlu dihafalkan. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Untuk materi hari ini adalah materi tentang permintaan pasar yang membahas tentang kurva permintaan dan elastisitas permintaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap belajar meskipun kondisi masih seperti begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.